Salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini diberi judul Kemudahan Orang Fasik. Didasarkan dari kitab Ayub pasal 21 ayat 1, dilanjutkan ayat 17 sampai 34. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, yang selalu ada dalam suka duka kami. Kami mau dekat terus dengan sabdamu, supaya hati kami berpadanan denganmu. Tuhan tolong, manakala kami memahami seluruh fenomena dalam kehidupan kami dalam terang sabda Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus, menolong kami memahami setiap hal dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ayub 21 ayat 19 menjadi fokus perenungan kita hari ini. Berkata demikian, kata orang, kesalahannya disimpan Allah bagi anak-anaknya, tetapi biarlah orang itu sendiri yang diganjar Allah, supaya sadar. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang merasa jengkel ketika melihat orang yang tidak jujur dan hidupnya jauh dari Tuhan, justru mengalami kemujuran serta kemudahan dalam hidup. Banyak orang yang berlaku jujur dan melibatkan Tuhan, tetapi hidupnya malah jauh dari kemudahan serta kenyamanan. Hal itu mungkin juga pernah kita pertanyakan. Kita bersikap jujur dan benar, tapi justru hidup kita malah lebih sulit dibandingkan mereka yang tidak jujur. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan melibatkannya, tetapi justru kita menghadapi banyak kesulitan. Mengapa mereka yang berbuat tidak benar malah mempunyai kehidupan yang tidak menyenangkan? Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab hari ini menegaskan bahwa kesalahan orang fasik disimpan Allah bagi anak-anaknya. Tetapi orang itu sendiri pun akan diganjar Allah supaya sadar. Orang fasik memang tampak mengalami kemujuran dalam hidupnya, tetapi Allah sendiri yang akan mengganjar mereka pada saatnya. Kita tidak perlu iri melihat jalan hidup orang fasik. Kita juga tidak perlu menyesali keputusan yang telah kita ambil ketika kita berusaha hidup benar, tetapi tetap menghadapi berbagai kesulitan. Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur, dan bahkan orang fasik pun kelak akan mendapatkan penghukuman darinya. Jadi teruslah hidup benar dan takut akan Tuhan, sebab Dia akan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah yang cintanya selalu setia, Allah yang kasih-Nya selalu ada dalam suka maupun duka kami, dalam nasib mujur maupun yang tidak kami inginkan. Ketika kami di atas maupun di bawah, Engkau selalu setia menolong kami. Maka ajarlah kami untuk tidak lagi resah kala melihat orang yang jauh daripadamu, tetapi bernasib lebih baik daripada kami. Ajarlah kami untuk berpegang padamu, setia padamu, supaya hidup kami terus-menerus menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan semata. Ajarlah kami berfokus untuk memperlihatkan diri kami yang kudus hanya untuk Tuhan, supaya kasih-Mu terpancar melalui kami, dan kami selalu punya pendirian bahwa Allah memelihara dan memakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam lingkungan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai hari ini, sepanjang hari ini, dan menutup hari ini hanya di dalam Engkau saja. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, terima kasih sudah bersama dengan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya Dio Basyawan Kusumajaya, Pendeta GKI Banjar, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.